Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum soleh-solehannya kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran. Saksikan video ini sampai akhir ya, kemudian kerjakan tugas dan dikumpulkan ke link yang sudah disediakan. Hari ini kita akan belajar tentang iklan. Masih ingat kan tentang iklan? Hari ini kita akan menjelaskan isi iklan dalam media cetak. Ustazah ingatkan kembali ya, iklan adalah informasi untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh kepada pembaca agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan disajikan dalam bentuk media cetak dan media elektronik. Iklan media cetak merupakan iklan yang ditulis atau dicetak. Contohnya adalah media cetak yaitu koran, majalah, tabloid, brosur, atau baliho. Nah, coba amati gambar berikut. Gambar di samping merupakan iklan media cetak yang menawarkan produk mesin cuci dengan merek Resik. Iklan tersebut berisi penjelasan tentang produk dan kelebihan mesin cuci tersebut. Penjelasan tersebut meliputi kapasitas, program, dan bahan tabung dalam mesin cuci. Iklan tersebut mengajak konsumen untuk membeli mesin cuci bermerek Resik. Nah, menyajikan hasil kesimpulan isi teks iklan media cetak. Berdasarkan isinya, iklan harus memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut. Iklan harus menyampaikan secara objektif dan jujur. Yang kedua, deskripsi singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, iklan tidak menyinggung pihak lain. Yang keempat, menarik perhatian masyarakat. Berdasarkan bahasanya, iklan harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, logis, dan sopan. Kalimat yang digunakan memikat masyarakat. Yang ketiga, bahasa yang digunakan disusun untuk menonjolkan informasi yang penting seperti keunggulan produk atau promosi. Yang keempat, teks iklan harus menuju sasaran yang tepat. Selanjutnya adalah menjelaskan jenis-jenis iklan dalam media cetak. Kita sering menjumpai iklan di berbagai media cetak. Iklan dibedakan berdasarkan fungsi dan bentuknya. Berdasarkan fungsinya, iklan dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama adalah iklan pemberitahuan. Iklan ini bertujuan untuk memberitahukan informasi kepada masyarakat. Contohnya, iklan pemberitahuan dibukanya suatu usaha. Yang kedua, ada iklan undangan. Iklan ini berisi ajakan untuk menghadiri suatu acara. Contohnya, iklan Festival Kuliner Nusantara. Yang ketiga adalah iklan layanan masyarakat. Iklan ini bertujuan untuk memberikan imbauan kepada masyarakat. Contohnya, iklan keluarga berencana, iklan keselamatan dalam berkendara, dan iklan hemat listrik. Yang keempat, iklan permintaan. Iklan ini berisi tentang permintaan akan sesuatu. Contohnya, iklan lowongan pekerjaan. Yang kelima adalah iklan penawaran.
Jenis iklan ini bertujuan untuk menawarkan suatu produk, baik barang maupun jasa. Contohnya iklan produk dan bimbingan belajar. Selain berdasarkan fungsinya, iklan juga dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu iklan baris. Jenis iklan ini disajikan dalam beberapa baris saja. Ciri-ciri iklan baris yaitu bahasa yang digunakan singkat, padat, dan jelas, serta dapat menarik perhatian masyarakat. Yang kedua adalah iklan kolom. Jenis iklan ini memanfaatkan beberapa bagian kolom dalam surat kabar. Ciri-ciri iklan kolom yaitu informasi yang disampaikan terletak dalam kolom-kolom, berisi penjelasan tentang produk yang ditawarkan lebih rinci dibandingkan dengan iklan baris. Selanjutnya adalah menjelaskan unsur-unsur iklan media cetak. Iklan merupakan salah satu cara seseorang, lembaga, atau perusahaan dalam menyampaikan informasi atau pesan kepada masyarakat. Iklan menawarkan produk baik berupa barang maupun jasa. Iklan harus disajikan dengan bahasa yang komunikatif, informatif, mudah dimengerti dan diingat masyarakat, serta menarik perhatian. Iklan dimaksudkan untuk mengajak pembaca agar tertarik membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan dalam media cetak juga memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah judul iklan. Merupakan bagian paling penting dalam iklan. Judul iklan biasanya berisi nama produk. Nama produk ditulis dengan huruf lebih besar. Tujuannya agar pembaca tidak salah jika ingin membeli barang tersebut. Yang kedua adalah isi iklan. Isi iklan merupakan bagian yang berisi keunggulan produk yang ditawarkan dan biasanya menggunakan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul iklan. Yang ketiga adalah sumber iklan. Iklan berupa nama penjual, lembaga atau perusahaan yang menawarkan produknya. Yang keempat, deskripsi produk, yaitu penjelasan tentang produk yang diiklankan yang mencakup keunggulan produk dan harga produk. Deskripsi juga dapat disertai foto atau gambar agar Selanjutnya adalah benda dalam kehidupan sehari-hari. Di sekitar kita banyak terdapat benda. Ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Benda-benda itu menempati ruang dan memiliki massa. Artinya, benda-benda itu bisa diukur volumenya dan bisa ditimbang massanya. Segala sesuatu yang memiliki massa disebut materi. Ustadzah memiliki dua contoh. Yang pertama adalah air hangat menempati ruang dan memiliki massa. Yang kedua adalah susu bubuk menempati ruang dan memiliki massa. Maka air hangat dan susu bubuk termasuk materi. Masih banyak contoh materi yang ada dalam kehidupan sehari-hari, seperti kecap, gula, susu, kental manis, garam, termasuk materi. Selanjutnya adalah ciri-ciri zat tunggal dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat. Benda-benda yang termasuk zat tunggal yaitu ada emas, ada gula, ada perak,
dan juga ada garam dapur. Sedangkan zat campuran adalah materi berupa kumpulan dari dua zat atau lebih zat. Dalam campuran, sifat-sifat zat asal masih tetap tampak. Hampir sebagian besar materi yang kita kenal merupakan campuran. Contohnya, air teh manis yang merupakan campuran dari air mata, serbuk teh, dan gula pasir. Rasa manis di dalam air teh manis tersebut tergantung dari jumlah gula yang dicampurkan di dalamnya. Semakin banyak gula yang dilarutkan, maka air teh akan semakin manis. Menjelaskan garis lintang dan garis bujur suatu daerah. Letak suatu wilayah dapat ditentukan dengan menggunakan letak astronomisnya. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang pada peta. Garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Garis bujur berfungsi untuk menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Setiap jarak 15 derajat ke arah bujur timur atau barat akan menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam. Sedangkan garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Garis lintang berfungsi untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi, seperti tropis, subtropis, sedang, dan kutub. Letak astronomis Indonesia pada garis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa atau garis ekuator adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu bumi bagian utara dan selatan. Garis khatulistiwa bertepatan dengan garis lintang 0 derajat. Wilayah yang dilalui atau berdekatan dengan garis khatulistiwa seperti Indonesia beriklim tropis dan hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim hujan dan kemarau. Wilayah tropis mendapat sinar matahari sepanjang tahun, sehingga dapat selalu ditanami tumbuhan. Kondisi lingkungan seperti inilah yang sangat baik untuk kehidupan berbagai jenis makhluk hidup. Kenampakan alam Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri dari kenampakan alam yang beragam. Kenampakan alam adalah segala hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Kenampakan alam tersebar di wilayah perairan dan juga wilayah daratan. Kenampakan alam Indonesia yang beragam, salah satu penyebabnya adalah letak astronomis Indonesia yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Contoh kenampakan alam di wilayah perairan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kenampakan laut. Laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan yang satu dengan lainnya. Pulau-pulau di Indonesia dikelilingi oleh laut yang luas. Terdapat juga laut sempit di antara dua pulau yang disebut selat. Misalnya Selat Sunda yang berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, lalu dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat mencari ikan, olahraga air, serta sarana transportasi antar pulau. Yang kedua adalah sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Aliran sungai mengalir dari hulu atau pegunungan
ke hilir atau muara. Sungai biasanya dimanfaatkan sebagai irigasi lahan pertanian, pertambakan, dan sarana olahraga air. Yang ketiga adalah danau. Danau adalah cekungan luas yang digenangi air. Danau alami terbentuk melalui dua cara, yaitu akibat pergeseran dasar bumi atau kawah gunung yang terisi oleh air hujan, atau yang disebut juga danau vulkanik. Danau dapat dimanfaatkan sebagai sarana olahraga dan budidaya ikan tawar. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran luas yang memiliki ketinggian 200 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya memiliki udara yang sejuk, sehingga dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan dan tempat wisata. Selain itu, dataran tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan teh. Yang kedua adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan tanah luas yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah memiliki ketinggian yang merata sehingga memudahkan masyarakat untuk beraktivitas. Oleh sebab itu, dataran rendah biasanya dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan industri. Yang ketiga adalah pantai. Pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan lautan. Pantai memiliki tanah yang landai dan berupa pasir. Akan tetapi, ada juga pantai berupa tebing terjal dan curam. Indonesia memiliki banyak wilayah pantai karena merupakan negara kepulauan. Pantai biasanya dimanfaatkan sebagai objek wisata, tambak garam, pemukiman. Selanjutnya, kita akan belajar tentang menjaga persatuan dan kesatuan. Ayo ingat kembali peristiwa Sumpah Pemuda pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kepada kita agar memiliki semangat persatuan tanpa melihat perbedaan untuk mencapai cita-cita yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Tujuan negara Indonesia setelah merdeka adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga kerukunan merupakan faktor utama dalam pembangunan nasional. Jika kondisi masyarakat saling berselisih satu sama lain hingga terjadi konflik, pembangunan akan terhambat. Berikut merupakan sikap yang dapat kita kembangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, maka kerukunan akan tercipta dalam masyarakat, sehingga kita dapat hidup dengan harmonis, aman, tentram, dan damai. Kerukunan masyarakat juga menjadi modal utama pembangunan bangsa. Sikap ini akan menjaga bangsa Indonesia dari ancaman perpecahan yang bisa datang dari luar maupun dalam negeri sendiri. Sikap menjaga persatuan dan kesatuan dapat kita lakukan dimanapun kita berada, baik dalam keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat.
Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, kita dapat selalu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Berikut adalah manfaat lain dari menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama, menumbuhkan sikap saling menghargai. Yang kedua, menghindari perselisihan dan permusuhan. Yang ketiga, menjalin kerjasama antar warga seperti dalam kegiatan gotong royong. Yang keempat, menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat. Dan yang kelima, membiasakan saling membantu atau tolong-menolong antar warga. Jadi banyak sekali ya manfaat dari menjaga persatuan dan kesatuan. Karena manfaat dari menjaga persatuan dan kesatuan itu sangat banyak sekali, maka kita harus mengupayakan bagaimana caranya menjaga persatuan dan kesatuan. Berikut adalah contoh kegiatan yang dapat memperkokoh kerukunan sebagai upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, melakukan kegiatan bakti sosial bersama tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Yang kedua, melakukan kegiatan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia dengan menyertakan seluruh warga. Yang ketiga, memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kecintaan pada tanah air. Yang keempat, memecahkan masalah dalam masyarakat secara bersama-sama melalui diskusi dan musyawarah. Yang kelima, menyelenggarakan kirab budaya yang menampilkan berbagai keunikan budaya di Indonesia. Alhamdulillah, itu tadi yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih sudah menonton video Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.